Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Santi Sofiani dari Seman 10 Garut. Saya Eko Puspito dari SDTK Al-Furqon Cibiuk. Saya Maeda Mayanti dari SMP Islam As-Salafiyah Cibiuk Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eko, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mai, alhamdulillah saya sehat. Ibu Maya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pak Eko hari ini akan melakukan coaching ya, betul? Betul. Yang coachingnya itu Bu Santi ya? Betul. Nah, baik, sebelum Pak Eko memulai coachingnya dengan Bu Santi, saya akan memberitahu bagaimana proses coaching itu agar menjadi lebih lancar. Yang pertama, coaching tersebut harus presence, artinya Pak Eko itu harus konsentrasi terhadap coachingnya, jadi betul-betul pemikirannya ada di coaching dan tidak memikirkan hal yang lain. Betul. Yang kedua, prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan sharing tentang lebih penilaian tentang percakapan coaching, apakah sesuai dengan alur kita, apa belum, dan apakah pertanyaan tematiknya sudah berbobot juga atau belum. Bagaimana? Bisa? Baik Bu, untuk rubrik penilaian yang Ibu sebutkan tadi saya akan lakukan ya. Pertama, bagaimana saya mampu mengembangkan beberapa kompetensi yang saya miliki ketika saya melakukan coaching terhadap Bu Santi. Bisa dijelaskan kompetensinya seperti apa? Ya, kompetensinya itu di mana saya mampu menggali potensi diri saya sendiri sebagai coach dan Ibu Santi sebagai coach, gitu, Ibu. Ya, bagaimana cara Pak Eko menggali potensi dari Pak Eko sendiri dan Bu Santi sebagai coachnya? Ya. Saya akan memberikan pertanyaan temantik yang sesuai dan berbobot gitu ya, yang tentu relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Santi juga. Dan saya harap pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa berpengaruh kepada Bu Santi untuk menggali potensinya gitu ya, dan Bu Santi juga leluasa dalam mengemukakan pendapat atau solusi yang akan dipakai nanti Bu. Ya, bagian kompetisi mana nih yang akan diobservasi? Baik, kemungkinan bagian identifikasi masalah ya Bu ya, karena memang di situ yang inti dari coaching ini Bu, seperti itu. Ya, apa indikator dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Eko dalam coaching yang akan Pak Eko lakukan? Ya. Tujuan saya dengan harapan bahwa praktik coaching ini bisa mengemukakan ide-ide yang kreatif dari coach juga gitu ya untuk permasalahannya, sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut juga dengan rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Bu Santi. Oke. Baik, silakan Pak Eko melakukan coaching bersama Bu Santi. Nanti setelah Pak Eko melakukan coaching dengan Bu Santi, nanti saya akan tanya lagi untuk bagaimana setelah observasi setelah coaching tersebut. Siap Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian Ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Pak Eko. Iya, Bu Santi apa kabar hari Baik, ini? Pak. Cuman Alhamdulillah. agak sedikit bingung nih sekarang. Oh, bingung kenapa Bu San? Ada permasalahan Pak di sekolah. Oh, pantesan akhir-akhir ini saya lihat Bu Santi itu murung terus ya, kayak ada sesuatu gitu, ternyata ada masalah di sekolah. Coba mungkin kita bisa ngobrol ya. Ya, Pak, ada apa? Kalau saya sih ada Bu, ada waktu, saya waktunya luang. Ibu Santi sendiri gimana nih? Ada Pak, alhamdulillah. Ya, jadi Nggak apa-apa ya, kita cerita sekarang ya. tidak apa-apa Ibu Kita Santi. sharing. Iya baik Bu,
karena Ibu tadi bicara ada masalah di sekolah, mungkin bisa diceritakan Bu masalahnya seperti apa? Sebetulnya permasalahannya itu dari udah beberapa semester ini ya Pak ya. Jadi saya itu kalau di kelas itu kesulitan ketika membagi kelompok anak gitu. Jadi anakku suka yang kalau dibagi kelompok nggak mau Bu, pengennya sama ini terus gitu. Jadi kayak ada circle-circle-nya anak SMA gitu kan Pak ya. Iya betul. Kalau dibagi kelompok tuh kayak dapat musibah gitu kalau nggak sama circle-nya teh. Tapi kalau sama circle-nya mereka bahagia sekali. Padahal saya tuh berharapnya mereka ya siap gitu berkelompok dengan siapapun. Oh iya. Jadi tujuan kita hari ini ngobrol itu untuk menemukan solusi tersebut ya Bu ya. Menemukan solusi gimana caranya anak-anak itu bisa atau mau bekerja tim dengan siapapun gitu dan mereka tetap happy di kelas gitu intinya seperti itu. Baik, tapi sebelumnya Bu, saya mau nanya nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak di kelas Ibu itu bisa seperti itu? Kalau saya lihat tuh karena memang mereka selalu mengatasnamakan solidaritas ya. Solidaritas pertemanannya tinggi memang di usia segitu. Kalau saya lihat secara psikologi memang anak-anak di usia seperti itu teh mereka lebih suka berkelompok gitu. Cuman permasalahannya adalah mereka sulit menerima teman yang lain gitu di luar kelompoknya. Iya, jadi harus sama satu temannya atau satu kelompoknya Bu ya. Wah, masalah berat itu Bu. Kira-kira selain masalah tersebut ada lagi nggak Bu yang menyebabkan bisa berkelompok tersebut? Ya. Mungkin juga hadirnya kayak semacam WA ya. Jadi ada grup di dalam grup WA ya. Jadi ada grup kelas, di dalamnya ada grup lagi. Biasanya dari situlah gitu ada yang saling membicarakan dan sebagainya gitu. Jadi hanya berkelompok, ada grup-grup kecil lagi gitu di dalam grup besar itu. Oh iya betul ya. Jadi selain masalah langsung di kelas, ternyata di luar kelas juga ada masalah Bu ya. Ada masalah seperti itu. Coba kalau saya boleh tahu apa yang sudah Ibu Santi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan sih sejauh ini cuman bisa memberikan motivasi sih ke mereka, lebih menyadarkan mereka ayo bahwa semuanya juga sama kok gitu. Kita sama-sama teman, kita sama-sama saudara, kalian harus bisa menerima toleransi dengan siapapun juga gitu. Betul. Bahwa ini siswa atau siswa kelas ini gitu kan harusnya jadi satu keluarga gitu ya. Tidak boleh. Iya, betul. Saya nggak mau nih sama ini gitu. Paling hanya sampai saat ini nih baru pemberian motivasi saja sih Pak. Iya. Apa solusi yang Ibu tadi lakukan itu efektif tidak Bu terhadap sejauh ini anak-anak? Belum ya? Belum efektif. Jadi kecenderungannya mereka mungkin nurut, tetapi untuk taraf level mereka happy menjalaninya itu belum sampai. Oh iya. Jadi masih ada yang masih murung gitu. Beda lagi kalau misalnya mereka berkelompok dengan teman-teman yang mereka inginkan. Kira-kira selain motivasi, pemberian motivasi dan mungkin diingatkan juga Bu ya ke anak-anak, ada lagi nggak rencana buat Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Sebetulnya rencana itu ada 2 poin ya yang saya rencanakan gitu untuk mengatasi itu. Yang pertama yaitu pembagian kelompok di sini dilakukan secara menggunakan game. Karena biasanya kalau dengan game mereka lebih fun gitu ya. Iya, betul. Menggunakan game. Kemudian yang kedua mungkin sifatnya enggak rutin ya. Mengundang bukan motivator tapi menggunakan karakter pendidik ya. Iya, betul. Juga di sekolah gitu. Mungkin bisa di KP5 gitu. Iya. Sehingga memotivasi mereka untuk siap gitu bekerja tim dengan siapa aja, karena harapan saya mereka itu kelas 12 gitu yang lulus itu masuk ke ranah perkuliahan ataupun nanti bekerja. Ketika bekerja pun mereka kan tidak bisa memilih ingin bekerja tim dengan siapa gitu, harus siap kan dengan siapapun gitu. Makanya mungkin 2 poin itu yang saya rencanakan gitu, yang saya harapkan sebetulnya bisa menjadi solusi, baik mengundang ahli ya ataupun misalnya yang tadi gitu kita menggunakan game gitu ketika di pembelajaran untuk pembagian kelompok. Jadi tidak langsung ditunjuk sama guru
kelompok A ini tapi dengan game dulu gitu. Iya betul. Biar mereka lebih fun. Wah, bagus sekali ya. Kalau saya perhatikan ide dan solusi yang akan Ibu laksanakan ini cukup menarik juga Bu ya. Bagus gitu untuk ukuran siswa kelas 12 Bu ya tadi itu ya. Ya karena memang kan kelas 12 mah pola pikir pemikirannya juga kan harus udah dewasa Bu ya. Masya Allah hebat Bu. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tersebut? Mungkin rencananya karena sekarang udah akhir semester ya Pak ya. Jadi di awal semester depan saya akan mulai melaksanakannya. Jadi di bulan Januari lah, karena sekarang Desember sebentar lagi mereka udah PAS, kemudian libur akhir semester, mungkin nanti kita jadi. Iya. Karena kalau sekarang kan waktunya nggak cukup Bu ya, jadi singkat gitu, nanti tidak efektif malah solusinya. Nah, solusinya tadi ada, waktunya ada. Kira-kira komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu gitu ya, siapa saja yang akan dilibatkan? Yang akan saya libatkan yang pertama mereka ya, saya juga akan melibatkan mereka gitu untuk mengetahui tes diagnosis awal ya, karena mereka juga melaksanakan kecenderungan nanti mereka sukanya gamenya seperti apa. Jadi saya akan konsultasi juga. Kemudian juga saya akan konsultasi juga dengan wali kelas, kemudian juga dengan bapak kepala sekolah, karena mungkin nanti takutnya gitu ada gamenya yang berisik atau apa, karena saya harus ikutkan. Iya betul. Wah, Masya Allah hebat. Jadi kalau saya simpulkan dari permasalahan Ibu, yang pertama adalah Ibu mengatasi, Ibu mempunyai masalah anak-anak di kelas Ibu yang kalau dikelompokkan itu sulit Bu ya. Yang kedua adalah solusi yang udah Ibu tawarkan, yang udah Ibu lakukan adalah dengan apa tadi Bu? Penggunaan games dan mengundang narasumber yang ahli ya betul. Terus saya juga ambil kesimpulan lagi untuk rencana kedepannya supaya lebih efektif. Rencana Ibu adalah dengan melakukan koordinasi yang terkait ya, termasuk dengan narasumber yang betul. Nah terus rencananya itu akan dilaksanakan awal semester Bu ya, kalau saya tidak salah. Iya betul, Masya Allah hebat Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu itu untuk memecah kekakuan anak-anak gitu ya dalam berkelompok, bersirkel itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Ya, dengan rencana Ibu, dengan tujuan baik Ibu, niat awal Ibu itu baik, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan baik Bu. Amin Pak, mohon doanya. Iya, dan nanti sama-sama mungkin saya akan ngobrol lagi ya Pak ya. Iya, mangga seperti Ibu. apa. Boleh, saya setiap hari Sabtu off Ibu ya. Nanti Ibu bisa WA atau apa gitu, bisa dijanji dulu atau apa dulu. Saya insya Allah bisa diajak ngobrol Ibu. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, kira-kira gimana Ibu perasaannya setelah ngobrol? Perasaannya setelah ngobrol saya lebih lega, kemudian tadi antusias ya, lebih ada penguatan juga gitu, karena sebelumnya saya berpikir ini bisa nggak ya dilaksanakan gitu, tapi setelah ngobrol sama Pak Eko saya lebih yakin bahwa ini mungkin kok untuk dilaksanakan gitu ya. Betul. Tahapan-tahapan yang ada. Betul. Intinya Ibu harus semangat, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh menyerah terhadap keadaan dan anak-anak juga gitu ya. Jadi Ibu harus terus fokus dalam mendidik anak-anak Ibu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Amin. Itu aja Ibu mungkin yang bisa diobrolkan. Ada yang disampaikan lagi mungkin? Iya, terima kasih, baik. Alhamdulillah Ibu ya. Ya, kalau gitu saya pamit Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Iya. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah mendengar Pak Eko melakukan coaching dengan Bu Santi dan berjalan lancar. Nah, apakah coaching yang dilakukan oleh Pak Eko itu sesuai dengan indikator yang ingin dicapai? Alhamdulillah Bu, untuk indikator yang ingin dicapai oleh saya rasa sesuai Bu ya, tercapai. Nah, terus kemudian dari sesi coaching tadi juga terjadi komunikasi yang interaktif ya. Tapi saya masih bikin Bu, barangkali Ibu punya catatan atas hasil observasi tadi yang berbeda dengan saya, mungkin bisa sharing dengan saya Bu. Saya sebagai observer
beberapa catatan. Yang coaching yang dilakukan Pak Eko itu sudah sangat baik. Pertanyaan yang disampaikan, yang diberikan juga itu sudah berbobot, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan betul bahwa harus sering berlatih ya untuk menjadi coach, dan harus mencari beberapa referensi, karena untuk memiliki skill dalam coach itu kita harus punya jam terbang yang banyak agar menggiring coach menemukan solusi sendiri dari permasalahan mereka gitu. Baik Ibu, terima kasih atas pengamatannya, atas praktek saya tadi coaching dengan Ibu Santi. Masukan dari Ibu sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya gitu ya, untuk saya dalam memperbaiki segala kekurangan ketika melakukan coaching. Ya, menurut Pak Eko ada gak kompetensi yang lain yang ingin Pak Eko kembangkan? Nah, baik. Yang ingin saya kembangkan adalah dalam hal mengidentifikasi masalah Ibu ya. Terus dalam hal seni berkomunikasi juga itu saya ingin meningkatkan lagi. Mudah-mudahan kedepannya apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh coaching. Baik, Pak Eko, saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Nah, mudah-mudahan Pak Eko juga bisa lebih interaktif lagi dalam memberikan coaching, lebih kreatif lagi, dan coachingnya juga bisa menggali lebih banyak potensi gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Iya, Maya terima atas kasih Pak Eko. observasinya. Ya, assalamualaikum.